Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi mengenai penataan ruang. Tata ruang menurut Yunus Wahid merupakan ekspansi geografi yang merupakan cermin lingkungan kebijakan yang dibuat masyarakat terkait dengan ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Selanjutnya, upaya penataan ruang. Yang pertama, proses perencanaan dengan output rencana tata ruang wilayah. Yang kedua, proses pemanfaatan ruang yang merupakan wujud operasionalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Yang ketiga, proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas mekanisme perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan tujuan penataan ruang wilayahnya. Jenis perencanaan tata ruang. Yang pertama, perencanaan tata ruang wilayah nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Jangka waktu rencana tata ruang wilayah nasional adalah 20 tahun, ditinjau kembali satu kali dalam 5 tahun. Yang kedua, perencanaan tata ruang wilayah provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi. Dalam penyusunannya harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, pedoman bidang penataan ruang, dan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Yang ketiga, rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
rencana tata ruang wilayah nasional. Yang pertama, memuat penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional. Yang kedua, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Yang ketiga, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional. Yang keempat, perwujudan keterpaduan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi serta keserasian antar sektor. Yang kelima, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. Yang keenam, penataan ruang kawasan strategis nasional. Yang ketujuh, penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten atau kota. Selanjutnya, tujuan penataan ruang wilayah nasional. Ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang ketiga, keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Selanjutnya, keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah, keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor. Dan yang terakhir, pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional. Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi. Rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan pedesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi. Yang ketiga, rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi. Yang keempat, penetapan kawasan strategis provinsi. Yang kelima, arahan pemanfaatan ruang wilayah yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 tahunan, arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi, sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi. Tujuan penataan tata ruang wilayah provinsi. Yang pertama, sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi. Yang kedua, memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam rencana tata ruang wilayah provinsi. Yang ketiga, sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Rencana tata ruang wilayah kabupaten kota memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, dalam hal ini penataan kabupaten. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
Fungsi rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Yang pertama, acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Yang kedua, acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah kabupaten atau kota. Yang ketiga, acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota. Yang keempat, acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten atau kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta. Yang kelima, pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten atau kota. Yang keenam, dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan pengembangan wilayah kabupaten atau kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Dan yang terakhir, acuan dalam administrasi pertahanan. Peruntukan ruang. Yang pertama, kawasan permukiman. Kawasan permukiman adalah bagian kawasan budidaya, baik perkotaan maupun pedesaan, dengan dominasi fungsinya kegiatan permukiman. Yang kedua, kawasan pedesaan. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama, yaitu pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Yang keempat, kawasan tertentu. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan. Selanjutnya, kawasan prioritas. Yang dimaksud dengan kawasan prioritas adalah yang mendapat prioritas paling utama di dalam pengembangan dan penanganannya, dengan memperhatikan kawasan strategis dalam wilayah provinsi dan aspek lain yang bersifat kabupaten untuk mewujudkan sasaran pembangunan sesuai dengan potensi dan kondisi geografis. Dan yang terakhir, kawasan strategis. Kawasan strategis adalah kawasan yang mempunyai peranan penting untuk pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan maupun pertahanan keamanan dilihat secara nasional dan provinsi. Sekian untuk materi kali ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya dengan pembahasan yang berbeda. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.